halus. Gitu kan, Bang? An Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam qala berkata Rasul, idza tawaddu'tum jika berwudu kalian, fabda'u maka memulailah kalian biyaminikum dengan anggota kanan kalian. Rawi meriwayatkan akan hadis siapa Abu Daud Ibnu Majah wa sahaha dan mensahihkan akan hadis siapa Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban wa Aisyah dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata Aisyah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam yuhibbu itu suka atau demen, cinta siapa Nabi Tayamuna akan mendahulukan anggota yang kanan fitana ulihi di dalam memakai sendal, wa tarajulihi dan menyisirnya kangjeng Nabi, wa tuhur dan bersuci, wa fisyanihi dan pada beberapa keadaan, kulihi seluruhnya keadaan, wa manat tarajul bahasa mara taraj itu tasrihu menyisir. Yabda'u yang memulai kangjeng Nabi bisyikil aimani dengan sebelah kanan, fitukhuri dalam bersuci. Yabda'u dan memulai kangjeng Nabi bil yadil yumna dengan tangan kanan. Warijil yumna dan kaki kanan fil wudu dalam wudu, wa bisyikil aiman dan pada anggota sebelah kanan fil ghusli dalam memandi. Wa amal aznanu dan beberapa kuping dua, wa amal uzunani dan adapun bahwasanya kuping dua, wal khodani dan pipi dua, fayatoharoni maka maka disucikan semuanya ma'an azunan wal khodam ma'an barengan. Fa'ingkana maka jika ada siapa orang itu aktau itu orang yang terputus, kodama maka memulai siapa orang al-yadda akan tangan al-yumna yang kanan, wa maisih babu kaunihi dan adapun bahwasanya sunnah adanya wudu salasan 3 kali fi hadis maka itu pada hadis Utsman radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam tawaddu'tum itu berwudu salasan meriwayatkan akan hadis siapa Muslim. Wala farqa dan tidak ada beda itu maujud fi zalika akan demikian itu istibab baina rasi di dalam antara sirah di antara kepala wa ghairihi dan selainnya kepala. Wastahabba dan membilang-bilang sunnah siapa ba'dul ashab setengah daripada ashab muridnya Imam Syafi'i, mas harasi akan mengusap kepala marotan 1 kali. Wahtajaban dan berhujah siapa ba'dul ashab bi anna ahadits Utsman dengan sesungguhnya hadis Utsman radhiyallahu taala anhu al-ashahu yang sahih itu tadi dulu menunjukkan ya hadis ala masirasi atas musab kepala marotan sekali. Qala berkata ashab wa qad dan sungguh telah datang fi muslimin pada hadis Muslim fi wasfi Abdullah di dalam mensifatinya Abdullah bin Zaid wudu akan wudu Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam annahu apa sesungguhnya kangjeng Nabi itu masaha mengusap kangjeng Nabi rasawakan kepalanya kangjeng Nabi marotan 1 kali wahidatan marotan sekali wahidatan yang sekali 1 kali. Wa qad kila dan terkadang dikatakan inna Tirmizi sesungguhnya Tirmizi ya itu hakam menceritakan siapa Tirmizi akan hadis an-nas Syafi'i dari nasnya Syafi'i wal masyhur dan bahwasanya qaul masyhur min mazhab Syafi'i dari mazhab Syafi'i wa bida dengan masyhur jazama menetapi siapa al-jumhur amnahu sesungguhnya kelakuan yustahabu disunahkan apa masuhu mengusap kepala salasan 3 kali. Wa hujatu zalik bahwasanya hujahnya demi itu hadis Utsman radhiyallahu taala anhu wa fi riwayatin dan pada sebuah riwayat wa fi riwayat Abi Daud langsung wa fi riwayat Abu Daud dan pada riwayat Abu Daud fi hadis Utsman radhiyallahu taala anhu annahu Nabi alaihi salatu wasalam itu masaha mengusap kanjeng Nabi rasakan kepalanya kanjeng Nabi salasan 3 kali. Naam iya 3 kali fi sanadihi pada sanadnya hadis ada Amr bin Syakik qala berkata Hakim la alam tidak tahu siapa aku fi Amir siapa Amr fi Amir pada Amr ta'nan akan mencaci biwajhin
dengan satu aspek minal wujuhi dari beberapa aspek. Wa fi Ibnu Majah dan pada hadis Ibnu Majah. Ana alian sunnah radhiyallahu taala anhu tawaddu'a berwudu siapa ali salasan 3 kali wa masaha dan berwudu siapa ali rasawakan kepalanya ali mengusap siapa ali rasa kepalanya ali salasan 3 kali wa qala berkata ali hazza bahwasanya ini wudu itu wudu Rasulullah wudunya Rasulullah sallallahu alam. Sunnah termasuk sunnah wudu mendahulukan yang kanan dari yang kiri, bersuci 3 kali dan terus menerus. Ya, mana hadisnya? Pertama dalilnya riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Idza tawadatum fabda'u biyaminikum. Jika kalian berwudu maka bermulailah dengan anggota yang sebelah kanan. Ya, sunnah. Ada juga dari Aisyah ya, bahwasanya ada kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi itu suka mendahulukan anggota yang kanan fitana ulih pada pakai sendal ya, pada nyisir dan pada bersuci atau pada keadaan-keadaan yang lain. Jadi Nabi itu kalau pakai sendal kaki kanan dulu, kalau nyisir sebelah kanan dulu baru ke kiri. Kalau bersuci juga sama ya, gitu, kanan dulu baru. Nah, adapun kesunahan 3 kali, mana dalilnya? Riwayat Utsman. Mana dalilnya? Riwayat Utsman dari riwayat yang diriwayatkan oleh Utsman. Riwayat ini hadisnya hadis Imam Muslim dari Utsman maksudnya. Tawaddu'a salasan. Bahwasanya Nabi Rasulullah itu wudu 3 kali ya. Baik diri mana saja, baik semua anggota basuhan 3 kali. Baik di kepala ataupun bukan ya. Tapi ada sebagian ashab ini muridnya Imam Syafi'i, Bang. Itu ya berpendapat bahwa kalau kepala mah hanya 1 kali gitu. Dan berpendapat bahwa hadis Utsman itu justru menunjukkan Nabi mengusap kepala hanya 3 kali gitu ya. Karena ada juga hadis yang datang dari Imam Muslim yang mana Abdullah bin Zaid mensifati atau menjelaskan wujudnya Nabi SAW mengusap kepalanya Kangjeng Nabi itu 1 kali gitu, kata ashab gitu. Tapi kata Imam Tirmizi yang mana nasnya dari Imam Syafi'i berkata bahwa justru kaul masyhurnya mazhab Syafi'i dan ini merupakan ketetapan jumhur ulama, tetap sunnah 3 kali usapan baik di kepala ataupun yang lainnya. Dan tetap mereka para jumhur ini berhujjah dengan hadisnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan ada riwayat lain dari Abu Dawud ya bahwasanya pada hadis Utsman ini Kangjeng Nabi itu mengusap 3 kali. Ya. Meskipun dalam sanadnya ada Amr bin Syakik. Kata Imam Hakim, saya tidak tahu siapa itu Amr bin Syakik ya. Tuh. Nah, ada riwayat lain pula dari Ibnu Majah bahwasanya Ali itu kalau wudu 3 kali, mengusap kepalanya 3 kali dan Ali bilang hadza itu wudu Rasulullah. Wudu Rasulullah itu begini, 3 kali. Tuh, dah. Ya. Iya. Hadisnya 3 kali. Sunahnya 3 kali. Jadi ya ada hadisnya, ada dalilnya runtutan wudu itu. Jadi ada yang bilang katanya sebenarnya tuh 2 kali doang, tapi satunya itu kayak untuk kalau ragu-ragu gitu yang enggak, ini hadisnya harus jangan bikin sendiri-sendiri. Ya kalau wajibnya sekali. Wahmala dan mendiamkan siapa al-musannifu Allah ta'ala sunanan akan beberapa sunnah. Wahmala tuh nganggurakan, gak makan. Minha setengah daripada sunnah masyhur qoba mengusap ini nih leher. Ini apa namanya?
nih punuk ini apa namanya leher ini nih leher belakang namanya rukbah ya rokobah itu bang. Minha setengah daripada sunnah masuk rokobah mengusap gulu nih ya. Waswaha dan mensohikan siapa Imam Rafi'i fi syarhi sogir pada syarah sogir anaha sesungguhnya masuk rokobah itu sunnatun sunnah. Wahtaja dan berhujah siapa Imam Rafi'i fi syarhil kabir pada syarah kabir bi'anausnya salam qala berkata Nabi masuk rokobati bahasanya mengusap gulu ya amanun itu menyelamatkan minal gili daripada belenggu. Wa tarodo dan berlawanan siapa Nawawi Imam Nawawi faqala maksudnya tarodo tuh apa namanya membantah bahasanya. Wa tarodo dan membantah siapa Imam Nawawi faqala berkata Nawawi layam sahu tidak mengusap kangjeng Nabi liana usah kelakuan lam yasbut tidak tetap di dalamnya mengusap rokobah apa syai'un sesuatu walihaza dan karena ini lam yazkur tidak menyebutkan akan mengusap rokobah siapa Syafi'i wa mutaqaddimul ashabi dan beberapa mutaqaddiminnya murid-murid Imam Syafi'i wa huwa bahwasanya ini anamu zikri aswabu itu benar yang benar qala berkata Nawawi fi syarhil muhazzab hadis bahwasanya hadis itu maudhu'un palsu. Nah ada satu lagi ada beberapa sunnah yang tidak disebutkan oleh musannif artinya oleh Abu Syuja dalam kitab takribnya yaitu apa salah satunya mengusap ini gitu mengusap ini ya rokobah namanya tapi dan itu pendapat Imam Rafi'i disahihkan oleh Imam Rafi'i bahwasanya Nabi kalau berwudu begitu kata mana hujahnya mana dalilnya dalam kitab Syarhil Kabir kata Rasulullah bersabda masur rokobah aman minal gili membasuh tengkuk ya itu menyelamatkan daripada belenggu api neraka. Ya Bidayatul Hidayah juga ada. Tapi menurut Imam Nawawi menentang bahwasanya katanya enggak itu tidak bagian daripada sunnah itu karena tidak ada nas yang tetap dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu enggak menyebutkan. Termasuk juga mutaqaddimul ashab artinya murid Imam Syafi'i yang awal-awal tuh juga enggak nyebutin itu kata Imam Syafi'i dan itu yang benar. Gitu. Enggak usah enggak apa-apa. Bahkan kata Imam Nawawi dalam Muhadzab dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab ya hadis yang tadi disebutkan tuh masoroqobah amanun fil gili itu maudhu kata Imam Nawawi hadisnya palsu gitu. Tapi kalau mau ngusap ya berarti ngikutin pendapat Imam Rafi'i. Tapi kalau ada i'tirad baina Rafi wa Nawawi maka faqaddimu Nawawi. Kalau ada perlawanan bertentangan pendapat Imam Rafi'i dan Nawawi maka yang didahulukan adalah pendapatnya Imam Nawawi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Iya diutamakan. Nah, harus paham. Wa qala dan berkata siapa apa itu? Wa qala Asyari tanbih Imam Hawi Imam Humwi qala berkata Imam Hamwi syarih tanbih yang mensyarahi kitab tanbih al-jadidu bahasanya qaul jadid anna mashar raqabah sesungguhnya mengusap tengkuk itu laisa tidak ada mengusap tengkuk bisunatin itu sunnah wa muqtadahu dan bahwasanya tujuannya mengusap tengkuk anna fi dzalika sesungguhnya dalam demikian itu fi qaula ini ada dua pendapat wallahu alam tapi dalam kitab syaratan memang qaul jadid mah enggak sunnah gitu jadi ternyata Imam yang mensunahkan itu kaul qadimnya Imam Syafi'i bukan kaul jadid gitu. Kalau kaul jadid mah enggak sunnah ya. Wa minha titik situ. Beres itu masalah sunnah rokobah mengusap tengkuk. Lalu wa minha dan setengah daripada sunnah itu ada waktu beberapa doa ala a'dha'il wudu
atas anggota-anggota wudu. Qala berkata akan doa. Siapa? Imam Rafi'i. Qala Nawawi berkata Imam Nawawi, hadzal adiyatu bahwasanya ini doa-doa la asla itu tidak ada dalilnya, itu mawujud lah bagi doa. Walam yazkur dan tidak menyebutkan akan doa illa kecuali asy-Syafi'i illa kecuali Imam Syafi'i wal jumhur dan jumhur. Nah, yang kedua ada juga sunnah membaca doa bagi setiap basuhan anggota. Gitu. Itu menurut Imam Rafi'i. Sedangkan menurut Imam Nawawi, doa-doa yang ada di wudu itulah aslalaha, tidak ada dalilnya. Gitu. Tapi dalam Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali itu udah nulis doa-doa wudu yang kita sekarang tuh, Allahumma hfaz yadaya mimma asrika kuliha gitu kan. Kemudian apa lagi? Allahumma bayyid wajhi bainaya gitu ya. Itu sudah ada dalam Imam Ghazali. Make boleh, enggak pakai boleh. Enggak pakai doa. Enggak apa-apa, itu sunnah. Kalau kata Imam Nawawi dalam kitab Fathul Mu'in juga disebutkan ya, Abu Bakar Syatto itu. Zain di Al-Malibari itu menyatakan bahwa kalau enggak baca itu baca ini. La ilaha illallah wa la syarikalah. Allahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Setiap anggota badan bacanya itu. Iya, sama semua. Itu dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul itu siapa Bang karangannya? Zainuddin Al-Maribari. Kita ngaji dulu itu Qurratul Ain, matannya. Ikut Bang? Enggak ya? Jalan. Udah hatam. Udah banyak hatam yang kitab. Cuma nggak pada dibaca-baca lagi, jadi ditanya pada lupa. Nah, bahkan kata Imam Nawawi, memang nggak ada yang menyebutkan, gitu. Tapi asy-Syafi'i wal jumhur, kecuali Imam Syafi'i dan jumhur. Walam yazkuru dan tidak menyebutkan akan adiyah ke ilah kan itu Bang ya? Kuaci Imam Syafi'i jumhur, ya dia boleh. Malah jumhur boleh, berarti ada disebutkan doa-doanya. Tapi kata Imam Nawawi la aslalaha, gak ada dalilnya. Wa minha setengah daripada sunnah itu al isti'anatu minta tolong. Hal itu apakah tukrohu dimakruhkan apa minta tolong? Wajhani bahwa fihi ada yang dibuang Bang. Fihi di dalamnya wajhani ada dua pendapat. Qala berkata siapa Nawawi, al wajhani akan dua pendapat tadi. Fima di dalam perkara. Idasta'ana jika minta tolong siapa man biman terhadap orang soba ya subuh biman ya subuh mengalirkan siapa man alaihi atas man wasahumala yukrohu tidak dimakruhkan. Amma idasta'ana jika minta tolong siapa man biman dengan orang yang suluh membasuh siapa manadhahu akan anggota wudu famakruhun maka itu makruh qat'an secara pasti. Wa in kana dan meskipun ada yang minta tolong itu bi ikhdharil ma'i dan jika ada yang minta dengan menghadirkan air fala basa maka tidak apa-apa. Wala yuqalu dan tidak disebut apa khilaful aula wa dan sekirakan adalah itu bagi apa uzur fala bahasa enggak apa-apa bilisinati dengan minta tolong mutlakon secara mutlak. Nah, yang berikutnya sunnah minta tolong. Nah, ini ada dua pendapat ya. Kata Imam Nawawi, kalau minta tolongnya hanya mengalirkan air, nah itu enggak makruh. Tapi kalau minta tolongnya dibasuhin, condong basuhin, nah itu makruh. Gitu. Ya kecuali sakit ya. Ya, jadi kalau minta dialirkan ada orang yang minta dialirin airnya, maksudnya dikocorin, nah itu nggak apa-apa itu mah, la yukrahu kata Imam Nawawi nggak dimakruhin. Tapi kalau minta tolongnya dibasuhin anggota wudunya, fa makruhun qat'an, maka makruh itu mah gitu. Sini dong basuhin, gosokin, masuk makruh. Nah kalau minta tolongnya hanya minta dibawain air maka nggak apa-apa gitu. Dan itu bukan khilaful aula namanya. Walaikor khilaful aula kata jadi tidak diucapin namanya khilaful aula. Itu.
sekiranya dia uzur maka nggak apa-apa ya. Kalau dia ujur maka nggak apa-apa minta tolong secara pasti. Maksudnya misal sakit, ya, tadi tuh yang apa, yang dibasuhin juga nggak apa-apa kalau sakit mah nggak apa-apa, itu mah mutlak nggak apa-apa. Wa minha setengah daripada sunnah yustahabu disunahkan apa tarku tansyib, meninggalkan ngusap, fihi di dalam tansyib aujahun bahwasanya beberapa pendapat, asohihu bahwasanya kaul sahih anna tarkahu sesungguhnya meninggalkan tansyib mustahabun itu disunahkan kaza, begitu pula kaulu sohaha mensahihkan hu akan Nawawi, mensahihkan siapa Nawawi hu akan za fi asli raudhah pada dalil atau asal kitab raudhah. Wakila dikatakan annahu sesungguhnya tansyib itu mubahun, mubah boleh apa fi'luhu bahwasanya mengerjakannya tansyib wa tarkunya itu sama aja. Waqtara memilih akan kil siapa Nawawi fi syarh muhadzab pada syarah muhadzab. Wakila dikatakan apa mustahabun sunnah mutlakun secara mutlak. Wakila dikatakan yukroh dimakruhkan apa tansyib mengusap mutlakon secara mutlak. Wakila dikatakan yukrohu fi soifi pada musim dingin tah, musim panas soib. Duna syita bukan musim dingin gitu ya. Qala Nawawi berkata Imam Nawawi fi syarh muhadzab mahalul khilaf bahwasanya tempatnya perbedaan izalam takun itu jika tidak ada apa hajatun kebutuhan ila tansyib lil hurin karena panas au baridin atau dingin au iltisaqu najasatin atau bertemunya najis karena maka jika ada itu apa hajat fala karahata maka tidak ada mukruh mutlaqan secara pasti la yuqalu dan dari kata harusnya tansyib itu khilaful mustahab menentang atau bertentangan dengan sunnah titik. Yang berikutnya termasuk sunnah juga meninggalkan ngusap, ngelap habis wudhu dielap itu nggak boleh. Tansyib itu ngelap apa dikeringin pakai kain. Nah ya jadi bagaimana kalau nggak apa, jadi memang kalau sahihnya tidak ngelap ya, ngelap pakai kain itu sunnah, jadi jangan dielap gitu. Jadi sunnahnya jangan dielap pakai anduk tuh. Sunnahnya begitu kata Imam Nawawi dalam Raudhatul Talibin. Gitu. Nah, dikatakan juga tansyib itu ya mubah boleh aja. Mau dielap atau enggak sama aja katanya. Gitu ya. Dan itu pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Dalam Al-Majmu' sama aja dielap atau enggak sama aja. Ada pendapat juga sunnah. Bahkan ada pendapat yukrohu tansyib hanya makruh kalau tansyib secara mutlak gitu. Ada juga pendapat makruh kalau pada musim panas bukan musim dingin. Soib itu panas dingin bang? Syita loh soib. Ya. Kata pun ada Imam Nawawi, di mana sih perbedaannya? Begini mahalul khilafnya. Kalau tidak ada hajat untuk mengelap ya karena dingin atau karena panas atau karena bertemunya najis, maka itu mah enggak makruh sama sekali dan juga bukan khilaful aula. Gitu ya. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah mah justru sunnah dielap. Ya, kenapa? Karena air yang itu adalah air bekas basuhan dosa-dosa, jadi harus dielap. Kata dalam mazhab Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i justru air itu nggak boleh dielap sunnahnya. Sebab apa? Sebab air itu nanti akan menjadi saksi di yaumil kiamah. Gitu. Nah. Wa minha setengah daripada sunnah yustahabu disunahkan apa alayan kudo tidak ngepret siapa mantau ngepret yadaihi akan tangannya man liqaulihi sallallahu idza tawadatum jika berwudu kalian fala tanfudu maka jangan ngepret aidiakum akan tangan kalian fa inna maka sesungguhnya ngepret marawihu syaitan itu marawihnya setan, jadi
beberapa beberapa ilernya setan. Marawi. Rawahu Ibnu Hatim wa ghairuhu falau khalafa, maka jika bertentangan siapa man wa nafadu dan ngepret-ngepret falazi, maka bahwasanya perkara jazama yang menetapkan bihi dengan alazi siapa rafi'i, annahu sesungguhnya nafi itu yukrahu dimakruhkan, wa khalafa dan berbedahu akan rafi siapa Nawawi farajaha, maka yang rojih annahu sesungguhnya ngepret-ngepret itu la yukrahu tidak dimakruhkan bal tetapi ngepret-ngepret itu mubah fi'luhu mengerjakannya ngepret-ngepret wa tarkuhu dan meninggalkannya sawaun itu sama. Wa qala berkata Nawawi fi tahqiq dalam kitab tahqiq annahu sesungguhnya nafi ngepret-ngepret khilaful aula wal hadis bahwasanya hadis qala berkata Nawawi fi syarh muhazzab annahu dhaifun, itu sesungguhnya hadis dhaif. La yus apa Bang? La yu'rafu tidak diketahui apa hadis. Dah. Yang berikutnya sunnah juga jangan ngepret-ngepret. Tahu nggak habis wudu? Gitu maksudnya. Itu nggak boleh. Ya sunnah nggak, jangan kayak gitu. Sunnah nggak karena kata Nabi idza tawaddatum fala tanfudu aydiyakum fa innaha marasy syaitan. Gitu. Ya. Jangan. Karena kata Imam Rafi'i itu makruh. Ya. Kata Imam Rafi'i makruh, tapi kata Imam Nawawi, nah loh, dalam kata Imam Nawawi, ya, kata Imam Nawawi nih, yang benar, yang rojih adalah tidak makruh. Mau ngepret, mau enggak sama saja. Kata Imam Nawawi begitu dalam kitab Tahqiq, ya. Dan hadis yang tadi tuh, idza tawaddatum falatan fudu itu hadisnya lemah, kata Imam Nawawi, gitu. Kata Imam Rawawi. Bagaimana yang bagusnya nih kalau begini nih? Ya udah jangan, karena apa namanya? Khurujul minal khilaf mustahab. Gitu. Ikhtiyat, kata anak, ikhtiyat, berhati-hati. Udah, mau ngepret kalau bagus nggak usah. Ya, nggak usah, jangan ngepret. Itu tingkah ikhtiyat meskipun kata Imam Nawawi tidak apa-apa. Nah, ini ya pentingnya kita mengetahui beberapa pendapat biar nggak nyalain orang. Kayak ente ngepret itu tuh anuan setan itu, nggak gitu. Nggak apa-apa orang kata ini menarik, nggak apa-apa gitu. Jadi semakin kita banyak tahu, semakin nggak nyalain, nggak gampang nyalain orang. Oh ini perkara wudhu doang, banyak pendapatnya. Ini baru ngaji 1-2 hadis udah nyalain orang mulu. Ya bang. Oh ya udah jam 11. Wallahu alam. Datangin bang.